Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas PAIM yang beranggotakan Sylvia Wahyu, Sofa Husna Nikmah, dan Weli Artensia Atanani akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Fikih Ibadah yang berjudul Haji dan Umroh. Yang pertama, A. Ketentuan haji dan macam-macam haji, syarat wajib dan syarat sah haji, serta waktu pelaksanaan haji. 1. Ketentuan haji dan macam-macamnya. Haji dalam syariat Islam adalah mengunjungi Ka'bah dan tanah suci untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun, dan kewajiban-kewajibannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya atau telah mampu melakukannya. Adapun macam-macam haji yaitu haji ifrad ialah mendahulukan haji daripada umroh, haji tamatu ialah mendahulukan umroh daripada haji, serta haji qiron ialah melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Selanjutnya yaitu syarat-syarat haji. Syarat ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. Yaitu yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Sedangkan syarat sah haji ialah dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, dikerjakan di tempat-tempat tertentu, serta bagi jamaah haji perempuan, ia harus didampingi mahram, mendapat izin suami, dan tidak dalam masa iddah. Adapun kemudian waktu pelaksanaan haji. Pelaksanaan ibadah haji hanya dilakukan pada bulan haji saja, tepatnya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji ini yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, sya'i antara Safa dan Marwah, bercukur untuk tahallul dan tertib. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan wajib haji. Wajib haji secara syar'i adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi dalam haji ini terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Haji memiliki 5 kewajiban, diantaranya yaitu yang pertama berpakaian ihram dari miqat, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar jumrah, yang keempat bermalam di Mina, yang kelima melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah. Tawaf yaitu tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari arah sejajar Hajar Aswad. Orang yang melakukan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas besar, kecil, dan najis. Macam-macam tawaf sebagai berikut. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum ini ialah sunat sebagai penghormatan pada Baitullah bagi orang-orang yang melaksanakan haji ifrad atau haji qiran. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ialah tawaf rukun haji apabila ditinggalkan tidak sah hajinya, dan adapun waktunya sesudah wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada ialah tawaf pamitan yang wajib dilakukan oleh seseorang yang akan meninggalkan kota Mekah, dan tawaf wada tersebut tidak disertai sa'i. Tawaf sunnah ini ialah tawaf yang dilakukan setiap masuk Masjidil Haram tanpa berpakaian ihram dan bukan dalam rangka haji dan umroh. Selanjutnya yaitu haji. Sunnah haji terdiri dari 6. Yang pertama yaitu membaca talbiyah, yang kedua mandi junub ketika hendak ihram, yang ketiga yaitu melakukan ifrad yakni mendahulukan haji kemudian baru umroh, yang keempat membaca zikir ketika melakukan tawaf, yang kelima masuk ke Baitullah, yang keenam masuk 2 rakaat sudah tawaf. Larangan ketika haji yaitu larangan bagi laki-laki yang pertama memakai pakaian dengan jahitan seperti kaos, kemeja, ataupun celana. Yang kedua yaitu memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Yang ketiga menutupi bagian kepala atau menggunakan topi. Larangan bagi perempuan mengenakan kaos atau penutup tangan yang menutupi telapak tangan.
Yang kedua, menutup wajah atau mengenakan cadar. Larangan bagi jemaah laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian, kecuali yang dipakai sebelum memakai ihram, memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu badan, berburu atau membunuh binatang dengan cara apapun, nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, melakukan hubungan suami istri, bertengkar serta mengucap perkataan kotor, memotong pepohonan di tanah haram. Dam atau denda haji. Di dalam menunaikan ibadah haji dan umroh ada dam atau denda yang biasa disebut dengan fidyah atau tebusan atau kifarah penghapusan atau penutup, hadyu atau pemberian. Dam denda itu wajib dibayarkan karena beberapa sebab dan itu pun bertingkat-tingkat dan macam-macam. Ada yang wajib dibayarkan di tanah haram dan ada juga yang boleh dibayarkan di luar tanah haram. Macam-macam denda yaitu jelasnya segala macam dan atau denda itu dapat dibagi sebagai berikut. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban guna disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak dapat, boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari dibayarkan atau dikerjakan pada waktu haji, dan 7 hari boleh dikerjakan di kampung setelah dia pulang. Denda itu wajib bagi barang siapa yang mengerjakan salah satu dari hal-hal yang tersebut di bawah ini. Mengerjakan haji secara tamatu, mengerjakan haji secara qiran, mulai ihram tidak dari miqat, tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak melontar jumroh. Yang kedua yaitu menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan sebanyak 3 sa, sama dengan sebanyak kira-kira 7 kg kepada 6 orang miskin. Dam atau denda ini wajib bagi barang siapa yang mengerjakan salah satu daripada hal-hal tersebut di bawah ini di dalam ihram, yaitu memakai pakaian yang berjahit menyarung bagi laki-laki saja, memotong kuku, bercukur atau memotong rambut atau bulu badan, memakai minyak harum pada badan atau pakaian, bersentuh dengan perempuan dengan syahwat, bersetubuh sesudah tahallul awal. Yang ketiga yaitu menyembelih seekor unta. Kalau tidak mungkin maka wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin maka dapat diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak dapat maka seekor unta itu ditaksir harganya dan sebanyak harganya itu dibelikan makanan kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Denda yang sedemikian itu dijatuhkan kepada orang yang melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal. Di samping itu, hajinya pun menjadi batal. Meskipun batal, wajib meneruskan ihramnya sampai selesai. Barang siapa yang membunuh, yang keempat yaitu barang siapa yang membunuh binatang buruan di tanah haram, wajiblah membayar dam sebagai berikut. Menyembelih binatang yang serupa atau berhampiran rupa dengan binatang yang terbunuh. Kalau yang A itu tidak mungkin, wajiblah bersedekah makanan sebanyak harga binatang yang terbunuh itu. Kalau itu tidak mungkin pula, boleh diganti dengan puasa dengan perhitungan tiap-tiap 1 mud sebanyak kira-kira 600 gram, puasa 1 hari. Yang kelima yaitu barang siapa yang memotong kayu-kayuan di tanah haram, maka dikenakan denda atau dam sebagai berikut. Bagi kayu yang besar, dendanya seekor unta atau sapi. Bagi kayu yang kecil, dendanya seekor kambing. Pendapat besar dan kecilnya kayu itu menurut pendapat umum di negeri itu. Yang keenam yaitu bagi barang siapa yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka bolehlah tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terhalang itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Tempat membayar denda yaitu denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makan dibayarkan di tanah haram. Denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu umroh. Ketentuan tentang umroh. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Syarat sah umroh yaitu Islam, balik, akil, merdeka, mampu.
Jika tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban umroh seseorang. Rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, cukur, tertib melaksanakan ketentuan manasik sesuai aturan yang ada. Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan bila tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah umroh, yaitu mandi saat ihram, berihram memakai 2 lembar kain putih, 1 dijadikan selendang dan yang 1 dijadikan sarung, melantunkan talbiyah sambil mengeraskan suara al-idtiba pada saat tawaf, yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan. Selanjutnya, yang terakhir, regulasi haji di Indonesia. Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Di negara Indonesia, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1, ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang telah mampu menunaikannya. Dibutuhkan adanya suatu landasan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, yaitu adanya asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Adapun asasnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirbala. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuannya adalah sebagaimana telah tercantum dalam tujuan penyelenggaraan ibadah haji menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Terdapat 6 unsur pokok penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperhatikan, yaitu calon jamaah haji, pembiayaan, kelengkapan administratif, sarana transportasi, hubungan bilateral antar negara, dan organisasi pelaksana. 1. Calon jamaah haji. Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, pembiayaan, yaitu segala biaya untuk keperluan berkaitan dengan aktivitas untuk mensukseskan ibadah haji, mulai dari pembiayaan melaksanaan manasik haji, biaya pemberangkatan dan pemulangan, biaya transportasi selama haji, biaya catering, dan sebagainya. Yang ketiga, kelengkapan administrasi. Untuk kelengkapan administrasi sendiri telah diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku bagi pembimbing. Persyaratan pendaftaran calon jamaah haji meliputi A. Beragama Islam, B. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar, C. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili, D. Memiliki kartu keluarga, E. Memiliki akta kelahiran atau kutipan surat nikah atau ijazah, dan F. Memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon jamaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 lembar dengan ketentuan pas foto warna dengan latar belakang warna putih. Warna baju atau kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah serta tidak menggunakan kacamata.
4. Sarana transportasi. Peraturan Menteri Agama tentang beberapa layanan transportasi nomor 14 tahun 2012 tentang pelaksanaan ibadah haji reguler. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, transportasi jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia menggunakan transportasi udara dengan sistem charter. 5. Hubungan bilateral antar negara. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara. Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar dua negara. Dalam hal regulasi haji di Indonesia yang dimaksud adalah yang terjadi antara Indonesia dengan negara Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. 6. Organisasi pelaksana. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengatur tentang pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya pasal 8. Adapun ayat-ayatnya, ayat 1. Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ayat 2. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ayat 3. Dalam melaksanakan tugas ayat 2, Menteri mengoordinasikannya dan atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen atau instansi terkait, dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ayat 4. Dalam penyelenggaraan ibadah haji pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Ayat 5. Dalam pelaksanaan yang dimaksud pada ayat 4, pemerintah membentuk satuan kerja di bawah menteri. Ayat 6. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Ada kurangnya dan ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.